Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, PGSD 2, PPG Calon Guru Gelombang 2 2024, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, dengan dosen pengampu Ibu Mukti Widayati, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam tugas ujian tengah semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan juga pembelajarannya. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Detria Ajeng Rarasari, kemudian Fitria Nurrohmah, M. Ainur Rifki, Nisa Amalia Rahmawati, Rahmat Aziz Nugroho, dan Salma Fihrotunisa. Nah, berkaitan dengan tugas ujian tengah semester, kami akan memodifikasi modul ajar, di mana modul ajar yang kami modifikasi yaitu modul ajar dari Ibu Fitri, yaitu guru kelas 1 dari SD Mertan 1 Bendosari, dengan mata pelajaran matematika. Nah, setelah kami diskusikan dari modul ajar tersebut, terdapat hal yang menjadi pertimbangan untuk dimodifikasi. Nah, kami telah mendapatkan 8 hal tersebut. Dari 8 hal tersebut akan kami jelaskan satu persatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ainur. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk soalnya yaitu memodifikasi rencana pembelajaran. Nomor satu, buatlah modifikasi contoh perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar serta konteks lingkungan peserta didik secara berkelompok. Anda dapat memodifikasi contoh RPP yang sudah dibuat pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif atau RPP yang digunakan oleh guru pamong pada saat Anda melakukan PPL di sekolah. Untuk modifikasi yang pertama itu ada hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sebelum dimodifikasi, pada poin identitas awal dalam modul ajar matematika, tidak ada keterangan hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Terlihat pada gambar di bawah itu. A. Identitas model. Nomor 1. Penyusun Fitri Rahayu SPD, instansi SDN Mertan 01, tahun pelajaran 2024, jenjang sekolah SD, mata pelajaran matematika, kelas 1 semester 1/1, fase A. Topik penjumlahan, terus alokasi waktu 2 kali 35 menit. Dan sesudah dimodifikasi, untuk mengetahui kapan proses pembelajaran dilaksanakan, kami menambahkan hari dan tanggal pelaksanaan proses pembelajaran pada identitas. Dapat dilihat pada gambar di bawah itu. Identitas model. Nomor 1, penyusun Fitri Rahayu SPD, instansi SDN Mertan 01, Bendosari, tahun penyusunan tahun 2024, jenjang sekolah SD, mata pelajaran matematika, kelas 1 semester 1/1, fase A, topik penjumlahan, alokasi waktu 2 kali 35 menit, dan tanggal 7 November 2024. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ainur. Di sini saya akan melanjutkan tentang modifikasi pada keterangan target peserta didik. Nah, sebelum modifikasi pada modul ajar matematika, hanya dicantumkan jumlah peserta didik secara keseluruhan. Hal ini terlihat pada gambar di bawah ini, yang mana jumlah peserta didik adalah 12 peserta didik. Setelah dimodifikasi agar lebih rinci lagi, kami menambahkan jumlah peserta didik perempuan dan peserta didik laki-laki. Nah, hal ini dapat terlihat pada gambar di bawah ini. Jumlah peserta didik yaitu jumlah peserta didik 12 anak yang terdiri dari 9 laki-laki dan 3 perempuan.
Selanjutnya, pada poin pendekatan dan media pembelajaran. Sebelum modifikasi dalam modul ajar matematika, hanya tertera model dan metode pembelajaran, belum tertera pendekatan dan media pembelajarannya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ada beberapa media yang digunakan oleh guru tersebut. Hal ini terlihat pada gambar di bawah ini, yaitu model pembelajarannya problem based learning, sedangkan metode pembelajarannya tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Setelah modifikasi, mengingat pentingnya pendekatan dan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, kami menambahkan pendekatan dan media dalam rancangan pembelajaran. Hal ini tertera pada gambar di bawah ini. Pada tabel mode pembelajaran, terdapat mode pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan, dan media pembelajaran. Untuk mode pembelajarannya yaitu problem-based learning, sedangkan metode pembelajarannya yaitu tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Selanjutnya pendekatan, kami menambahkan student center learning dan media pembelajarannya, LKPD, statik, dan emoji. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rahmat. Selanjutnya yang kami modifikasi yaitu capaian pembelajaran. Sebelum dimodifikasi, dalam modul ajar matematika pada pencapaian pembelajaran menggunakan kata dan dalam penulisannya. Kata tersebut kurang tepat karena sebaiknya menggunakan kata penghubung dengan. Seperti gambar di bawah ini, sebelum kita modifikasi capaian pembelajaran akhir fase, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan penjumlahan menggunakan benda konkret yang jumlahnya 10. Setelah kita modifikasi capaian pembelajaran akhir fase, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dengan menggunakan benda-benda konkret yang berdasarnya 10. Selanjutnya yaitu lampiran modul ajar. Kami memodifikasi lampiran modul ajar sebelum dan sesudah modifikasi. Sebelum modifikasi modul ajar matematika lampirannya belum terlihat jelas, sebaiknya diberikan judul lampiran 1, 2, 3. Seperti gambar, sebelum dimodifikasi masih menjadi 1, setelah kita modifikasi kita lampirkan judul seperti gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Titi. Baik, selanjutnya untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD, sebelum dimodifikasi dalam modul ajar matematika, penamaan LKPD untuk kelompok dan individu belum terlihat jelas, seperti langkah pengerjaan LKPD. Modifikasi untuk mudah membedakan LKPD, kelompok, dan individu, perlu adanya perbaikan. Kami menambahkan perbaikan penamaan LKPD. Bisa dilihat perbandingannya antara sebelum modifikasi dengan setelah. Dan yang selanjutnya untuk rubrik penilaian. Sebelum modifikasi, dalam modul ajar matematika, lampiran belum disertakan rubrik penilaian. Setelah modifikasi, tujuannya untuk memudahkan guru dalam menilai hasil dari LKPD, maka perlu diberikan rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini sangat penting untuk menjadikan pedoman guru saat menilai. Selanjutnya mengenai kunci jawaban. Sebelum dimodifikasi, dalam modul ajar matematika, dalam lampirannya belum disertakan kunci jawaban. Setelah modifikasi, kita menambahkan kunci jawaban guna memudahkan guru dalam menilai dari hasil LKPD. Selanjutnya mengenai bahan ajar. Sebelum dimodifikasi dalam modul ajar matematika, dalam lampirannya belum disertakan bahan ajar, yang mana bahan ajar sangat penting nantinya untuk guru dalam menyampaikan pembelajaran. Setelah dimodifikasi, kita melampirkan bahan ajar yang berisi materi ajar penjumlahan matematika kelas 1. Baik, berikut adalah 8 hal yang sudah
kami modifikasi dari modul ajar tersebut. Semoga untuk kedepannya modul ajarnya bisa semakin baik lagi. Nah, berikut presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.